some noise, party people. Even though it's Monday, nggak peduli, tetap party ya. Partinya lanjut. Lanjut. Dan untuk yang penasaran tadi itu alat apa sih sebenarnya, kita akan membahas soal kegunaan alat ini seperti apa dan juga membahas tren EDM ini akan seperti apa ya Marisa ya. Betul, sudah ada teman-teman kita, ada Mardial juga dan juga ada Vini. Vini sama Mardial, kalau misalnya kita ngomong tentang musik EDM gitu ya, terus DJ. Nah, elemen apa aja yang harus ada untuk menciptakan apa yang kalian ciptakan tadi ini? Ya, silakan Mardial. Ya basicnya tetap musik sih. Jadi harus punya Jauh-jauh. knowledge juga soal musik. Oh gitu. Berarti apa aja yang harus kita punya apa aja? Jadi walaupun nggak bisa main instrumen, tapi seenggaknya dia ada interest sama musik. Ya, itu Modal satu. paling awal. Kedua, dia mau mencoba dan tertarik sama teknologi. Oh. Karena pada akhirnya aplikasinya pun tetap kita menggunakan teknologi kan. Oke. Jadi walaupun banyak produser musik EDM yang basicnya gitaris, pianis, tapi Itu tetap bisa. Tapi tetap dia harus menguasai teknologinya itu sendiri kan. Pada akhirnya. Gitu. Berarti harus computer scientist, orang-orang yang Nggak harus se-expert itu juga. Oh gitu. Semudah kita menggunakan aplikasi yang ada di di mobile phone mungkin, cuma dia lebih mendalam gitu karena luas kan. Nah, ini kan emang tadi dibilang adalah teknologi yang baru gitu kan. Berarti kan butuh butuh untuk belajar lagi. Boleh jelasin nggak sih buat yang awam gitu mungkin? Betul, ini apa gitu alatnya Ini mungkin ya? gantian ya. Ini gimana sih cara makainya sebenarnya atau cara kerjanya itu seperti apa sih? Namanya apa ini? Oh ya namanya dulu. Namanya, jadi kalau yang belum tahu ini namanya Launchpad. Oke. Jadi basically ini di sini ada 64 tombol yang kotak. Oh. Nah ini sebenarnya satu masing-masing part ini kita bisa program per sound itu bebas. Jadi bisa kita kasih suara apa aja gitu. Jadi suara chipmunk di sini bisa, Iya, di bisa. sini suara kucing gitu bisa gitu ya. Iya nggak terbatas dan bisa jadi efek juga. Misalnya di sini kita mau kasih efek gema atau efek kayak semacam delay. Iya, coba. Nah ini, tapi ini lagi nggak disetting sih. Oh, gitu. Nah ini kan aku setting untuk, kan sempat bikin remix Sambalado. Yes. Nah jadi ini kita bebas mau nempatin di mana. Misalnya saya kick tempatin di sini. Oke. Nah, ini kan segini aja. Iya. Nah kemudian di sini, soundnya segitu aja gitu. Ini semua kamu yang setting kan? Iya. Di Oke. programnya ini. Jadi ini sebenarnya ini bebas ditaruh di mana aja, nggak harus di sini gitu. Bisa di sini. Cuman kan enaknya di sini jadi kayak. Wow. Asik banget. Berarti intinya memang yang ribet itu adalah di proses sebelumnya ya, persiapannya yang ribet ya. Terus sebenarnya kalau mainnya ya tinggal ya begitu aja kayak main piano, cuman bedanya ini kan bentuknya kotak gitu. Ini kan ada anggapan juga nih teman-teman. Wah, DJ zaman sekarang itu mah cuma alat begini, game pencet-pencet gini aja, nggak kayak zaman dulu gitu. Nah, kita pengen tahu gitu perbedaan antara DJ zaman dulu dengan teknologi sekarang itu memang apakah lebih mudah atau actually lebih susah gitu. Kalau zaman dulu itu misalnya kita ngomongin tahun 80-an ya, sebelum adanya digital ya, sebelum adanya digital ini. Kalau sekarang kan kayaknya kemana-mana orang lihat DJ juga model laptop doang kan, laptop ini doang, udah bisa gitu kan. Iya, jadi Kalau kayak dulu kan digampangin gitu loh. Dulu kan harus alat yang gede-gede tuh, yang piringan hitam. Iya. Nah itu karena mereka sumber suaranya itu dari si piringan ini. Atau kalau yang alat DJ juga ada yang baru yang model apa sih namanya? Disc itu. Ya, si DJ. Iya, si DJ itu kan pakai CD. Nah, kalau sekarang ini source dari lagunya itu di hard disk komputer ini. Yes, Gitu. Jadi nggak harus alat ini doang, tapi alat DJ lain juga sekarang connect-nya udah ke mobile semua. Jadi Sebenarnya lebih gampang atau lebih susah kalau misalnya mau menjadi DJ sekarang dengan teknologi yang sekarang? Sebenarnya gini, kalau masalah gampang atau susah. Iya. Jadi teknologi kan berkembang gitu. Kalau zaman dulu yang dihasilkan dari performance DJ kan hanya mix dari A ke B gitu. Iya, betul. Sekarang dengan adanya teknologi kayak gini, nggak jadi A dan B doang, kita bisa A sampai Z. Oke, berarti nggak cuma menjadi seorang DJ tapi bisa menjadi seorang produser juga. Dan jadi justru kreativitas kita yang di-challenge gitu dengan teknologi yang semakin mudah gitu. Kalau kalian sendiri sebelum bermain dua alat ini emang nge-DJ, emang produser atau baru tertarik setelah mainan alat ini? Aku produce dulu, jadi lebih ke laptop dulu gitu. Jadi cuma ya bermain dengan laptop aja, membuat suara semua di komputer dengan aplikasi. Baru setelah ada kesempatan buat punya alat, coba untuk perform gitu. Tapi sekarang lebih seringnya lebih ke DJ sih, karena biasanya kalau pihak event gitu lebih
lebih maunya durasinya yang ya party gitu, durasi 1 jam. Yes. Jadi kalau kecuali kayak Mas Vini, dia emang sudah spesialis mungkin di bidang launchpad kayak gini gitu. Belajarnya lama nggak sih, Vini, kalau misalnya main launchpad gini? Berapa lama sampai akhirnya kamu menguasai? Karena kan kamu udah mulai dari tahun 2011. Yes. Iya, jadi ceritanya gini dulu, cerita singkat aja dulu. Sebelum punya alat DJ, kan dulu nabung dulu tuh buat beli yang gede kan. Yes. Nah dulu aku nge-DJ tuh pakai ini sebenarnya. Pakai launchpad ini tapi yang model yang lama, bukan model ini kan modelnya keluarannya baru 2015 ya kalau nggak salah ya. Nah dulu pakai yang lama, jadi setiap tombol ini itu mewakilin satu lagu. Jadi misalnya aku mau lagu ini nih, pencet ini, aku pencet, terus nanti mau lagu selanjutnya udah mau habis, Yes. siap-siap pencet lagu yang selanjutnya. Oh, cuma benar-benar cuman pencet-pencet untuk lagu tok gitu. Iya, cuma dia sama programnya udah disesuaikan, jadi pas kita pencet dia nggak langsung pindah. Oke. Dia kedip-kedip dulu, pas timingnya pas dia baru pindah. Gitu. Boleh nyoba lagi nggak sih? Tadi kebetulan saya gagal kan. Ini yang ini aja nih, ini lebih. Coba mainkan. Nih. Ini sama? Ini tadi? Ini, Sama? ini. Nah, ini dipencet terus. Kamu serius gak sih? Ini butuh proses belajarnya kayaknya harus kursus nanti sejam kali ya Iya, gitu. tapi seberapa lama beneran untuk bisa menguasai launchpad seperti ini? Dan mulai ke DJ? Sebenarnya untuk teknisnya, untuk live-nya itu karena aku basicnya piano ya, jadi kayak misalnya ya? ada yang main instrumen juga sebenarnya gampang sih. Yang 9 lama bulan ini atau setahun? Enggak lah ya. Enggak lah ya. kalau Sampai misalnya menguasai kira-kira berapa lama tuh? menguasai benar-benar menguasai program juga Iya, sama semuanya. lampu-lampunya gitu. Satu paket. heeh. Kalau dari awal banget sih bisa 2 tahun sih. Oh, 2 tahun. Dua Itu kalau tahun ya? rajin. Kalau rajin. Kalau rajin. Kalau Kayaknya normal sama ya, kira-kira 2 tahun. 2 tahun gitu ya? Sekitar 2 itu, tahun ya. itu kalau rajin, kalau setiap hari dia. Kan sekarang di YouTube banyak tutorial tuh. Nah, sebenarnya udah lihat itu udah cukup sih. Oh ya? Kalian belajar dari tutorial juga nggak sih? Iya, jadi Iya banget. sebenarnya pas udah era internet semua udah serba gampang sih. Gitu. Kita mungkin How to ya iya, kan? kita Cari kayaknya nggak ada how to guru juga ini. ya. Mas Vini juga nggak punya mentor langsung kan. Enggak, untuk ini enggak ada. Oh, aku pikir David Guetta mentor kalian. Waduh, enak banget kalau bisa sama dia. Jadi purely belajarnya dari YouTube, tutorial. Iya. Dan sekarang enak Wow. banget udah berupa visual, ada ya enak banget nggak kayak zaman baca buku kan. Iya, Udah benar. kebiasaan itu sih. Sekali lihat paham lah. Iya, Yes. kalau bicara mengenai harus rajin, berarti dalam sehari itu latihan berapa jam? Wah, kalau latihan ini sebenarnya nggak lama, mungkin setengah jam, sejam. Cuman kalau di programnya ini, Yes. zaman-zaman dulu baru belajar sih bisa sehari 6 jam gitu. Really? Cuman kutak-katik, ini pindahin ini gimana caranya. Ini softwarenya apa namanya? Ableton. Ableton. Yes, Oke, Ableton. alright. Oke, satu yang saya yakin di rumah juga penasaran adalah harga. Boleh Oke. dibocorin ini berapa, ini berapa? Launchpad. Kalau Apa launchpad limit? sendiri itu range harganya itu dari 1,5 juta sampai 4 juta. Nah, Oke. kebetulan yang model ini kan yang pro, yang emang dia paling lengkap, dari tombolnya juga paling banyak, dan dia ini kayak piano ada velocity-nya. Jadi misalnya kita pencetnya lembut sama agak keras, Keras, itu itu beda. Jadi beda. misalnya di sini di setting suara piano bisa gitu. Jadi lembut kita pencet gini aja sama keras beda suara. Nice. Kalau ini Baik. Live It ini? Om RGB sekarang sekitar $700 kalau nggak salah ya. $700 ya? Ya, 7 sampai 10 jutaan ya. Dolar kan sekarang Iya. udah 13 ribuan. Soalnya tergantung. Iya. Tergantung apanya? Tergantung kurs. Tergantung Jadi kalau kurs. ngomongin rupiah nanti disalahin. right. Kok Indonesia belum punya ya? Karena Kita ya, memang harus beli dari luar ya? kalau yang ini udah Novation sendiri Launchpad karena sangat populer. Oh, Jadi distributornya sangat banyak. Iya. di Iya. Indonesia. Oh, that's Sedangkan good. kalau ini kan lebih ke homemade gitu. Ini sebenarnya produk industri homemade di Texas sana. Seriusan? Iya, makanya bentuknya ya segitulah. Bentuknya retro-retro Iya. kece gini. Tapi yang jelas keren, yang dihasilkan soundnya keren. Iya, sama. Kalau penasaran pengen lihat lagi performance dari mereka, nanti mereka akan perform lagi ya Mar ya. Betul, jangan kemana-mana setelah jeda.